Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Mazmur 56, ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Di waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Dalam Allah, ku puji janjinya, di dalam Allah aku percaya dan tak takut, apakah dapat dilakukan manusia kepadaku? Saudaraku, ketakutan adalah sebuah perasaan yang sering melanda kehidupan kita. Kadang-kadang, kita merasa takut akan masa depan yang tidak pasti, kegagalan, kesulitan, atau bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tetapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengatasi rasa takut itu dengan iman yang teguh dalam Tuhan. Dalam Mazmur 56, ayat 3 dan 4, mengajarkan kita tentang kekuatan iman yang mampu mengalahkan rasa takut. Ketika kita berhadapan dengan ketidakpastian dan kekhawatiran, pertama-tama kita harus memilih untuk percaya kepada Tuhan. Iman kita harus melebihi keadaan kita, dan bersandar pada janji-janjinya yang terbukti dapat dipegang. Tuhan adalah Sang Pembela yang setia dan kuat, dan kita dapat mengandalkannya dalam setiap situasi. Saudaraku, mengatasi rasa takut dengan iman juga berarti mengalihkan fokus kita dari ketakutan yang menghantui kepada kekuatan Allah yang tak terbatas. Ketika kita melihat kepadanya dengan pengharapan dan keyakinan, kita mengakui bahwa Dia lebih besar dari segala masalah dan tantangan yang kita hadapi. Ketakutan mungkin hadir, tetapi iman kita memungkinkan kita untuk melangkah maju dengan penuh keyakinan, karena kita tahu Allah berada di sisi kita dan Dia akan menuntun kita melalui setiap situasi. Seiring dengan itu, mengatasi rasa takut dengan iman, melibatkan berpegang teguh pada firman Allah. Firman-Nya penuh dengan janji-janji, teguran, dan penghiburan, yang dapat menguatkan hati kita, di tengah-tengah kecemasan. Ketika kita merenungkan dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita, iman kita diperkuat, dan rasa takut kita menghilang. Firman-Nya adalah sumber kebijaksanaan, dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Hari ini, mari kita memilih untuk mengatasi rasa takut, dengan iman yang kokoh dalam Tuhan kita. Jadikanlah iman sebagai landasan kehidupan kita, memilih untuk percaya kepadanya, mengalihkan fokus kepadanya, dan menggenggam teguh janji-janjinya yang setia. Dalam iman, kita dapat menemukan keberanian yang tak tergoyahkan, ketenangan yang melebihi pemahaman manusia, dan kepastian bahwa Tuhan berada di sisi kita sepanjang waktu. Saudaraku, ketika rasa takut melanda, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kegelisahan dan kekhawatiran. Alihkanlah pandanganmu kepada Tuhan, yang mampu mengatasi setiap ketidakpastian dalam hidup. Dalam iman yang teguh, kita menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan, ketenangan yang melampaui pemahaman manusia, dan keberanian untuk melangkah maju. Ingatlah,
Iman bukanlah tentang ketiadaan rasa takut, tetapi tentang bagaimana kita menanggapinya. Percayalah kepada Tuhan yang setia, yang berjalan bersama kita dalam setiap langkah hidup. Di dalamnya, kita menemukan sukacita yang melampaui rasa takut, kekuatan yang mengatasi kelemahan kita, dan damai sejahtera yang melindungi hati dan pikiran kita. Ketika kehidupan menguji imanmu, jangan menyerah pada ketakutan. Jadikanlah rasa takut itu sebagai panggilan untuk lebih mendekat kepada Tuhan dan menguatkan imanmu. Dalamnya, kita menemukan jawaban, kekuatan, dan penghiburan yang kita butuhkan. Mengatasi rasa takut dengan iman adalah sebuah perjalanan yang terus-menerus. Namun, ketika kita memilih untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi, kita akan mengalami pembebasan dan kedamaian yang hanya dapat ditemukan di dalamnya. Jadi, mari kita bangkit dan melangkah maju dengan iman yang teguh. Jadikanlah iman kita sebagai landasan yang kokoh, melebihi rasa takut yang sementara. Percayalah bahwa Tuhan akan membimbing kita melalui setiap ketakutan, menguatkan kita dalam keberanian, dan memampukan kita untuk hidup dengan penuh sukacita dan tujuan yang sesungguhnya. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.